Komen. Bab 49. Mendengar kalimat ini, Ye Chen terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Darah di tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens. Mungkinkah ada rahasia lain di perjamuan itu? Atau apa perjamuan itu ditujukan untuk keluarga Ye-nya? Tetapi keluarga Ye hanyalah keluarga kecil di Jiangcheng. Mengapa pria besar di ibu kota ingin menghancurkan keluarga Ye? Semua jenis keraguan berlama-lama di hati Ye Chen. Pria paruh baya itu tidak berencana untuk berbicara omong kosong dengan Ye Chen lagi, dan berkata, saya kebetulan melewati Jiangcheng kali ini, tetapi saya tidak berharap untuk menemukan Anda, sisa dari Anda. Ini juga dianggap bahwa Tuhan tidak bermaksud membiarkan keluarga YMU pergi. Huang Qing, ayo lakukan. Ya, Tuan Yao. Pengemudi berjas itu mengangguk dan berjalan menuju Ye Chen. Langkahnya ringan, dan matanya penuh kematian. Menurutnya, memenggal kepala seorang pemuda sangatlah sederhana. Bahkan jika lawan melangkah ke seni bela diri kuno, bahkan jika dia mulai berkultivasi sejak usia dini, itu hanya energi internal paling banyak. Dan dia adalah Huajin setengah langkah yang telah melintasi 3 alam. Membunuh Master ID semudah menghancurkan semut. Huang Qing mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Nak, jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen sudah pindah. Pindah begitu tiba-tiba. Tidak ada yang mengharapkannya. Dalam sekejap, Ye Chen telah datang ke Huang Qing, dan ada embusan angin di sekujur tubuhnya. Hidup dan mati hanyalah sebuah pemikiran. Mata Ye Chen dingin, dan dia melihat bahwa dia mengulurkan tangan, langsung menggenggam leher Huang Qing, dan kemudian melipatnya dengan tajam. Retak. Sebuah suara. Huang Qing hanya merasakan kekuatan mengerikan menyebar dari lehernya. Rasa sakit yang luar biasa. Dia mendapati dirinya tidak bernafas. Bahkan kehidupan perlahan berlalu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan ingin melawan, tetapi menemukan bahwa sepertinya ada dinding udara di sekelilingnya, yang menyegelnya dengan erat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pupil matanya berangsur-angsur melebar, dan setelah beberapa detik, tidak ada napas sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Langsung dibunuh oleh lawan. Rentan. Ye Chen mendengus dingin, dan melemparkan pria itu dari tangannya, seperti membuang sampah. Suaranya sangat lembut, tetapi meledak seperti guntur di telinga pria parubaya itu. Pria parubaya itu telah melihat banyak pria kuat dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat seorang master yang dapat membunuh transformasi setengah langkah dengan kecepatan seperti itu. Seluruh proses berjalan lancar. Hanya 2 detik. Dia menatap pemuda di kejauhan, dan hanya ada kengerian di wajahnya. Mungkinkah anak ini telah mencapai ranah master? Mustahil. Bagaimana mungkin Huaxia memiliki tuan muda seperti itu? Saya butuh 40 tahun penuh untuk berkultivasi. Itu telah ditumpuk oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Kuncinya adalah bakatnya luar biasa. Ini adalah bagaimana dia nyaris tidak melangkah ke ranah master. Tetapi pihak lain hanya menghilang selama 5 tahun, bagaimana bisa ada basis kultivasi yang begitu menakutkan? Dia jelas telah melewati periode kultivasi terbaik. Hati pria parubaya itu memicu badai, dan bahkan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ye Chen berjalan menuju pria parubaya itu selangkah demi selangkah, wajahnya sangat dingin. Dia tahu bahwa membunuh keluarga Chen Sengguo bukanlah awal dari permainan yang sebenarnya. Hanya dengan membunuh pria parubaya di depannya, permainan balas dendam 5 tahun lalu baru saja dimulai. Melihat Ye Chen semakin dekat, pria parubaya itu berhenti memikirkannya, dengan paksa menekan getaran di hatinya, dan berkata, saya tidak berharap Anda melangkah ke ranah master, meskipun saya tidak tahu caranya. Kamu melakukannya, tetapi jika aku melepaskanmu, kamu akan menjadi ancaman bagiku, maka satu-satunya cara adalah membunuhmu. Detik berikutnya, dia menembak. Pria parubaya itu melangkah keluar, dan depresi kecil muncul di tanah, tubuhnya seperti caeta, dan dia sudah berada di depan Ye Chen. Ubah tinju menjadi cakar dan menuju ke kepala Ye Chen. Selama itu tertekuk, itu pasti akan meledakkan kepalanya. Hari ini, aku, Yao Jinggu, akan memenggal kepalamu. Tapi mata Ye Chen dingin, dia tidak berani gegabah, lengannya penuh energi sejati, dan dia meninju. Yao Jinggu melihat bahwa Ye Chen masih berani meninju seperti ini, dan mencibir, sepertinya kamu tidak memiliki status master sama sekali, jadi meninju seperti ini adalah mencari kematian. Ye Chen berkata dengan ringan, oh, ya. Tepat ketika Ye Chen hendak menyentuh Yao Jinggu, dia tiba-tiba mengulurkan kelima jarinya, sedikit bergetar, dan tiba-tiba menutup, seperti terkena angin. Kemudian dia menyayat jari-jarinya seperti pisau di depannya, dan membantingnya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini membawa energi kemarahan yang menggelinding.
Bahkan ada semburan ledakan udara. Menabrak. Telapak tangan Ye Chen tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan Yao Jingu. Yao Jingu hanya bisa merasakan aliran udara mengalir melalui organ dalamnya. Ada kekuatan anti-shock yang kuat dari lengan. Dia gemetar hebat, deng-deng-deng. Dia mundur 7 langkah penuh. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, wajahnya penuh kengerian, dan dia menatap Ye Chen yang sekokoh gunung Tai. Dia bisa merasakan darah mengalir deras di tubuhnya. Jika dia tidak menekannya secara paksa, dia akan memuntahkan seteguk darah. Dengan satu gerakan, lawan mengungkapkan kekuatan yang begitu kuat. Harus di atas tuannya. Dia hanya melihat Ye Chen seperti ini, tangan kanannya sedikit gemetar, bahkan hampir mati rasa. Ada juga jejak ketakutan di matanya, dan dia berkata, "Siapa kamu?" Dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah sampah keluarga yang diejek 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin sampah bisa masuk ke ranah master? Dia bahkan tidak percaya bahwa pemuda ini akan tetap tertidur dengan sengaja sepanjang waktu. Apakah orang tua kandung Anda mati di depan mata Anda dan berpura-pura menjadi sampah? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pemuda di depannya adalah seorang jenius seni bela diri yang telah berkultivasi sejak kecil. Kemudian melangkah ke ranah master. Pria muda di depannya bisa siapa saja, tetapi seharusnya bukan Ye Chen dari keluarga Ye. Ye Chen juga sedikit tidak nyaman saat ini, tubuhnya penuh energi. Yang tidak dia duga adalah bahwa Tuan Huaxia lebih kuat dari yang dia kira. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pensiun, dan dia ingin orang-orang ini membayar kembali penghinaan 5 tahun yang lalu. Dia ingin mengisi jiwa orang-orang ini dengan ketakutan. Dia ingin orang-orang ini membayar hutang mereka dengan darah. Aku adalah Ye Chen dari 5 tahun yang lalu. Suara samar Ye Chen jatuh. Dalam satu tarikan napas, Ye Chen telah datang ke Yao Jingu. Dengan tatapan dingin di matanya, dia menendang tanpa ampun. Kaki ini membawa kemarahan yang tak tertandingi di dalam tubuh dan roh jahat yang mengerikan di tubuh. Tendangan ini sepertinya membunuh semua vitalitas di tubuh Yao Jingu. Wajah Yao Jingu sangat berubah. Meskipun dia telah memasuki ranah Grandmaster belum lama ini, dia tidak terlalu kuat, tetapi kemampuan reaksinya masih ada, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, membawa sedikit energi, mencoba meraih kaki Ye Chen. Dengan bunyi suara ke-1K, dia meraihnya. Wajah Yao Jingu sangat gembira, dia menginjak kakinya, dan mengerahkan kekuatannya. Dia akan menghancurkan anak ini ke tanah. Hancur menjadi tumpukan daging dan darah. Bagaimana bisa Ye Chen melakukan apa yang dia inginkan? Saat tubuhnya berada di udara, dia berbalik sedikit, dan kemudian kakinya yang lain terangkat tinggi. Pukul dengan keras. Itu menebas langsung di bahu Yao Jingu. Menabrak. Suara renyah terdengar. Beberapa tulang di bahu Yao Jingu langsung patah. Tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan mengerikan itu, dan dia berlutut di tanah. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Pukul dengan keras dengan pukulan. Dalam sekejap, Yao Jingu hancur ke tanah, dan mulutnya memuntahkan darah. Lemah sampai ekstrim. Yao Jingu kalah. Kekalahan itu sangat menyedihkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Ye Chen menghela napas panjang, melirik pria di tanah dengan acuh tak acuh, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengguncangnya sedikit, menjentikkan jarinya, dan meletakkannya langsung di mulutnya. Lebih ringan. Ye Chen berjongkok perlahan, mengeluarkan seteguk rongga mata, dan Yao Jingu langsung diselimuti asap. Kau tahu? Permainan baru saja dimulai. Sebuah suara yang sepertinya datang dari neraka terdengar di telinga Yao Jingu. Bab 50. Yao Jingu mengangkat kepalanya dengan susah payah ketika dia mendengar suara itu, matanya agak terhalang oleh darah, dan penglihatannya kabur, bau asap di sekitar kunci membuatnya batuk. Setiap kali dia batuk, organ dalamnya menjadi semakin sakit, dan mulutnya terus muntah darah. Cukup menyedihkan. Siapa yang mengira bahwa dia akan berada dalam situasi seperti itu ketika dia menyendiri? Dia menyeka darah dari sudut matanya dengan susah payah, dan melihat pemuda di depannya. Mata pemuda itu sangat dingin dan santai, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segalanya. Pada saat ini, dia ketakutan dari lubuk hatinya. Lawannya kuat. Kekuatan jauh melampaui dia. Kapan Huaxia memiliki master seni bela diri yang begitu muda? Petunjuk kunci semua menunjuk ke Grandmaster di depannya adalah Ye Chen yang menghilang 5 tahun lalu. Sampah keluarga yang diejek oleh banyak orang di Jiangcheng. Ye Chen mematikan rokok di tangannya, berdiri, memandang Yao Jingu dengan merendahkan, dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjawab pertanyaanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Yao Jingu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan susah payah, "Kamu sedang bermimpi." Ye Chen tersenyum dingin,
mengambil langkah, dan menginjak langsung wajah Yao Jingwu. Toleransi saya terbatas, jika Anda tidak bekerja sama dengan patuh, saya berjanji untuk membiarkan Anda menikmati pesta rasa sakit. Satu pertanyaan, bagaimana Anda tahu keberadaanku, dan berapa banyak orang yang mengetahuinya? Yao Jingwu merasakan kekuatan di kaki lawan secara bertahap datang. Dia tahu betul bahwa selama lawan mengerahkan kekuatan, kepalanya pasti akan berubah menjadi genangan kabut darah. Kekuatan master seni bela diri bukanlah lelucon. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak punya pilihan. Dia akhirnya berkultivasi ke alam ini, jika dia mati, tidak akan ada yang tersisa. Jika aku berkata, apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Yao Jingwu berkompromi. Apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan kondisi denganku? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Yao Jingwu melirik Ye Chen dari sudut matanya, berpikir selama beberapa detik, dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya menemukan bahwa seseorang mengambil informasi Anda melalui database Darknet. Saya sangat terkejut. Apa itu? Nilai seseorang yang telah mati selama 5 tahun. Saya hanya mengirim seseorang untuk menemukan beberapa video dan gambar berdasarkan aliran basis data ini. Setelah membandingkan, saya menemukan bahwa Anda dan Ye Chen yang mati sebanyak 90% serupa. Saya suka membunuh semua ancaman, jadi saya mengambil inisiatif untuk menemukannya. Anda, apakah Anda Ye Chen atau bukan, saya berencana untuk melenyapkan Anda. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yi yang bisa tetap hidup, inilah yang dimaksud Lord Long. Mendengar kata, Long Ye, Ye Chen tersapu dengan niat membunuh yang mengerikan. Karena dia tahu betul bahwa orang ini dengan kejam merampas segalanya darinya. Tanpa perjamuan di Yunhu Villa, orang tuanya tidak akan mati. Siapa nama Tuan Long? Di mana dia? Apakah dia tahu keberadaanku? Ye Chen menekan niat membunuh di dalam hatinya dan melanjutkan. Yao Jingwu tersenyum masam, Raja Naga adalah eksistensi yang bisa diketahui oleh orang kecil sepertiku. Dunia seni bela diri kuno dan bahkan keluarga di ibu kota dengan hormat memanggilnya Raja Naga. Adapun keberadaanmu, bahkan jika aku mau katakan padanya, saya akan melakukannya jika ada kesempatan, hanya sedikit orang di Cina yang tahu di mana dia berada. Yang saya tahu adalah dia kuat, sangat kuat sehingga saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Utas baru saja berakhir. Ye Chen ingin mengetahui banyak informasi, dan terus bertanya, mengapa orang ini membunuh keluarga ayah saya di perjamuan di Yunhu Villa? Apakah itu benar-benar karena ayah saya menyinggung dia? Yao Jingwu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik sama sekali, ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam perjamuan di Yunhu Villa, dan semua orang ingin menyenangkan Tuan Long. Samar-samar saya ingat bahwa Tuan Long sepertinya sedang mencari sesuatu, dan hal itu sepertinya berakhir pada akhirnya. Keberadaanmu menunjuk ke keluarga Yemyu. Hal. Ye Chen segera memikirkan batu yang diberikan ayahnya kepadanya. Mungkinkah karena ini Lord Long membunuh keluarga Ye? Tepat saat Ye Chen berpikir, telepon di saku Yao Jingwu berdering. Melihat panggilan ini, Yao Jingwu memuntahkan darah, mengubah sikapnya, dan tersenyum muram. Nak, kamu dapat membunuhku sekarang jika kamu memiliki kemampuan, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa pacar kecilmu akan hidup dengan baik. Sekarang, bangsaku sudah sampai di apartemen pacar kecilmu, haha. Mata Ye Chen membeku, dia mengulurkan tangannya, meraih leher Yao Jingwu secara langsung, dan bahkan mengangkatnya. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membantai kamu di mana-mana. San Yi adalah satu-satunya orang yang dipedulikan Chen Ye sekarang, dan pasti tidak ada kecelakaan. Tapi tidak ada gunanya baginya untuk bergegas sekarang, itu hanya untuk melihat apakah San Yi melakukan apa yang dia katakan. Sementara itu, sebagian besar apartemen. Seekor kumbang bergegas langsung ke gerbang, tetapi penjaga keamanan tertidur dan tidak membuka pintu untuk waktu yang lama. Brengsek! San Yi tidak peduli lagi, turun dari mobil dan berlari menuju apartemen. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia selalu merasa bahwa seseorang mengikutinya. Dia berlari ke lift dengan sekuat tenaga dan naik lift langsung ke apartemen. Masukkan kunci, Bang, tutup pintu, dan kunci langsung. Kakinya sedikit gemetar, dan semua kata yang dijelaskan Ye Chen berputar-putar di benaknya. Telepon, ya, ambil teleponnya dulu. San Yi dengan cepat mengangkat telepon di atas meja dan bergegas ke kamarnya sesuai dengan instruksi Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen harus memasuki kamarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat pintu ditutup, San Yi terkejut menemukan bahwa ada cahaya khusus yang mengalir dari pintu. Dia menggosok matanya dan menemukan bahwa berbagai rune kuno masih dicat di pintu. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa rune itu bergerak. Ye Chen, apa-apaan ini?
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menekan tombol reply di telepon. Dalam sekejap, serangkaian angka aneh muncul di layar. Bisakah ini berhasil? Sunny sedikit ragu. Setelah beberapa saat, telepon terhubung, dan suara yang agak berangin terdengar. Tuan Istana? Begitu suara itu terdengar, Sunny mendengar suara mendobrak pintu dari luar. Pintu di luar rusak. Seseorang secara paksa masuk. Dia panik dan panik. Dia tidak peduli, dan buru-buru berteriak, saya di 1003, Blok C, apartemen Dadu, Jiang Cheng sekarang, Ye Cheng. Ye Cheng ingin Anda mengirim orang terkuat ke sini sesegera mungkin. Mungkin, cepatlah, seseorang mendobrak pintu. Baik. Dengan kata sederhana, ujung telepon yang lain tiba-tiba menutup. Pada saat ini, hati Sunny ditangguhkan, dan dia menggigil di sudut. Mengapa kamu menutup telepon begitu cepat? Mengapa? Ini panggilan dari polisi Jiang Cheng. Provinsi Jiangnan, Gedung Qianlong. Ye Lingqian menutup telepon, seluruh wajahnya menjadi hitam. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan tanpa nama. Dia tidak tahu siapa suara wanita yang ada di telepon, tapi itu tidak masalah. Karena panggilan telepon ini dilakukan oleh kepala istana, dan dari nada pihak lain, ada masalah besar di Jiang Cheng. Hal yang bagus. Siapa yang berani memindahkan Master Aula? Dia adalah musuh Raja Nanjiang. Dia mengangkat telepon dengan tiba-tiba, memutar nomor di Jiang Cheng, dan telepon terhubung dalam hampir 1 detik. Aku tidak peduli misi apa yang dilakukan orang terkuat di tanganmu saat ini. Aku segera meminta semua orang untuk bergegas ke 1003, Blok C, apartemen Jiang Cheng Dadu. Jika sesuatu terjadi pada wanita itu, datanglah menemuiku dengan kepala tegak. Ujung telepon yang lain terkejut, dan dengan cepat berkata, ya, Raja Nanjiang.